Aduh, rapikan dulu. Assalamualaikum. Ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Ruhi, ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Daniel, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi dahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammadur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Ahad zatullah Ahmad ruhullah Muhammad Habibullah al-Mahdi Khalifatullah. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, di seluruh Asia Tenggara. Dan juga sahabat Taiwan, sahabat Melbourne, Pak Mas Rudi, ya, Ibu Nuri di Perth, ya, dan juga Bang Andi di Sydney, ya, dan juga teman-teman Bu Wiwi dan teman-teman yang ada di Taiwan, dan juga kemarin ada sahabat baru dari London, ya, dari semua panjenengan sehat semua, berkah semua, dan juga sahabat Nusantara, ya, wabil khusus. Sahabat Kalimantan, Mas Budi, ya di semua, Bu Ilin, Pak Rani, semua, Mas Topik, ya, Bu Susi, dan semua teman-teman, Pak Agus, dan juga sahabat-sahabat Jawa Barat semuanya sampai Pak Kidulan, sehat semua, berkah semua, hari ini bahagia semua, ya, selamat Jum'ah yang berkah. Jum'ah artinya adalah jam'u, satukan. Ketidakbahagiaan manusia, sahabat, adalah karena manusia masih parku, pirok dari semua. Piroknya manusia, masih belum bersatunya manusia, karena manusia merasa hidup. Pada saat berjalan bersama Allah itulah kita tidak boleh merasa hidup, tapi merasalah hidup yang dihidupkan. Dan inilah yang yang harus dipahami dengan konsep dengan Tuhan. Maka itulah berjalan menuju Tuhan itu tadi malam Abah sudah bahas adalah bahwa Nabi bersabda tentang bahwa an-nasu niyamun tadi. An-nasu niyamun, manusia itulah adalah dalam keadaan tidur tadi sesungguhnya. Kenapa manusia disebut tidur? Karena manusia itu adalah merasa terjaga gitu. Bahkan dalam hadis yang lain manusia itu dianggap adalah mati. Kenapa manusia itu dianggap mati? Karena dia merasa hidup. Ini konsep Tuhan ini. Jadi kamu kalau merasa yang hidup, sebenarnya kamu mati di mata Allah. Tapi kalau kamu merasa mati, kamu hidup bersama Allah sebetulnya. Inilah konsep yang harus dipahami. Masalah kamu kehidupan di dunia ini karena kamu mati. Karena lihat ikan yang mati itu, lihat. Ikan selama masih hidup di laut, dia tidak akan kena asin. Masalah itu asin. Tapi pada saat kamu mati, masuklah, jadilah kamu ikan asin. Karena merasa hidup, itu loh. Pahami tadi semua. Jadi konsep dengan Tuhan mau hidup, kita harus mati. Konsep mau mendengar suara Tuhan, kita harus budeg. Konsep untuk melihat cahaya Tuhan, harus buta. Konsep untuk merasakan hidup Tuhan, harus mati, tutup hidung dari napas. Konsep merasakan rasa Tuhan adalah dengan menutup mulut. Tadi semua, diam. Tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami. Konsep Tuhan. Ya. Jadi konsep Tuhan itu kebalikan dengan konsep manusia. Kan tadi Tuhan itu adalah mukhalafatul lil hawadis, berseberangan
dengan sifat kita. Jadi an-nasu niyamun adalah apa namanya? Wa idza apa namanya? Tamutu apa namanya? Adalah intabahu. Manusia itu tidur, tapi begitu dia mati, dia bangun, gitu loh. Manusia itu mati, gitu. Hidup di dunia ini, mati hakikatnya karena hidup. Begitu dia bangun, nah itu dia itu adalah mati. Maka tadi kenapa konsepnya adalah sahabat adalah al-mutu qabla an tamutu. Berjalan menuju Allah itu adalah dengan bagaimana kamu adalah napi isbat. Kalau kamu yang ada, Tuhan yang tidak ada. Kalau kamu yang hidup, Tuhan yang mati. Kalau kamu yang melihat, Tuhan yang buta. Kalau kamu yang mendengar, Tuhan yang tuli. Nah inilah. Maka tadi, jadi konsep kepada Tuhan adalah harus dipahami. Kita ini kebalikan. Kita ini kebalikan daripada sifat Tuhan itu sendiri. Dari semua. Ya. Makanya ya apa namanya harus dirasakan. Jadi konsep an-nasu niyamun wa idza matu intabahu itu adalah. Nah, itulah maka. Yang kedua, manusia itu tidak bahagia karena hidup di alam dunia ini dualitas. Ingat itu. Manusia tidak bahagia karena dualitas. Apa itu dualitas? Tadi ada surga, ada neraka. Itu dualitas. Ya, ada susah, ada senang, dualitas. Hidup dan mati, dualitas. Karena hidup di alam dunia ini adalah hidup yang dualitas. Karena memang konsep dunia ini adalah dualitas. Dan Allah sudah berfirman, sesungguhnya dulu bumi dan langit itu satu. Nah, sekarang konsep kita tauhid itu adalah wahada yuwahidu tauhidan, menyatukan kembali yang terpecah tadi. Makanya Jumat itu jam'u. Orang yang dari ahad, nah itu asalnya kita kan satu kata Allah. Dulu bumi dan langit itu satu. Dan bumi dan langit itu juga kita. Bumi tubuhmu, langit ruhmu. Nah harusnya kita ini adalah bagaimana yang dua tadi disatukan kembali. Maka di dada ini muncullah suka dan tidak suka. Susah senang. Lapang sempit. Menangis dan ketawa. Inilah dualitas surga dan neraka. Untung dan rugi. Tadi semua. Kaya dan miskin. Berkah dan tidak berkah. Karena kamu adalah dua. Karena memang inilah tujuan Tuhan. Dari awal pada saat Tuhan ingin dikenali adalah memecahkan. Antara seolah-olah bumi dan langit dibagi dua. Timbullah dualitas. Tapi untuk hidup di alam dualitas sahabat. Allah memberikan dua mata. Dua telinga. Dua lubang hidung. Dua tangan. Dua kaki. Dua belah paru-paru, dua belah hati, dua ginjal. Coba kamu pikirkan. Ya. Nah, dan akhirnya di pikiranmu ada dualitas tadi semua. Susah senang. Itulah kisah Tuhan Ya'juj wa Ma'juj, sahabat. Maka itulah kenapa kita harus bangun dari tidur kita hari ini. Karena kita akan selalu berada pada dualitas itu. Tapi kalau kita satukan, nanti Abah ajarkan bagaimana cara menyatukan dualitas. Dan walaupun kitab-kitab ulama, bagaimana terkadang kita dikobat, kadang-kadang kita dibasat, terkadang kita diberi sehat, terkadang kita diberi sakit. Nah inilah kita akan selalu dualitas. Sehat, sakit, susah, senang, menang, kalah, untung, rugi, hidup, mati, siang, malam, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan itu pun kalau kalian ngerti nanti bisa rotasi. Yang laki-laki bisa jadi perempuan, yang perempuan bisa jadi laki-laki. Karena ini hukum dualitas. Nah inilah maka konsep Abah pagi hari ini adalah ingin mengajak pada kalian adalah jam'u. Menyatukan yang tadinya sudah terpecah, bumi dan langit adalah sekarang satukan. Dualitas dihilangkan. Nah dualitas ini muncul dari mana? Makanya Tuhan kata Abah juga sudah menyiapkan. Maka kenapa nanti ada konsepnya cinta. Cinta di hati yang digambarkan hati yang sudah. Kan cinta itu begitu lep. Gitu. Kayak eceng. Kalau orang Sunda bilang eceng gitu. Daun eceng. Kan sebelahnya itu sebetulnya adalah. La ilaha illallah batinmu. Muhammadur Rasulullah dohrim. Satukan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satukan. Gula dan manis jangan dipisahkan. Seolah-olah manis di kanan. Gula di kiri.
Sama aja Allah di kanan, Muhammad di kiri. Nah, ini kan orang Islam ini menyebabkan tidak bahagia. Naruh tulisan Allah pun di kanan, Muhammad di kiri. Sama saja jasadnya, ruhnya di kanan, jasadnya di kiri. Ya pirok. Itulah yang membuat manusia tidak bahagia. Padahal yang sebenarnya Tuhan sudah menciptakan hati, itu adalah begitu. Itu seolah sebelahnya Muhammad, sebelahnya aku begitu. Tapi ditongolkan jadi begitu, kan gitu. Love. Maka itulah perjalanan manusia. Di penghujungnya adalah mahabbah, cinta. Karena kalau sudah cinta, maka hilanglah segala keburukan. Kamu bisa rasakan. Maka kenapa banyak sekarang pasangan tertipu? Pada saat kau diliputi cinta, hilanglah keburukan dari pasanganmu. Jadi pada saat hilang cinta, nampaklah keburukannya. Jadi masalahnya itu bukan baik dan buruk, tapi hilangnya cinta pada hatimu. Inilah kehidupan yang sebetulnya kalau kalian faham tadi semua. Maka Tuhan dari awal menyuruh kita menyatukan itu. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Tuh. Supaya apa? Ditaskunu. Kawinkan diri dohirmu dan diri batinmu. Wajalna bainakum mawaddah tuh. Mawaddah itu cinta. Warohmah juga cinta. Maka kamu akan ada cinta di situ. Kalau sudah ada cinta, bereslah segala urusan tadi semua. Ya, makanya the love is miracle. Cinta itu adalah ajaib tadi semua. Maka itulah cinta membuat si lemah jadi kuat. Cinta membuat si miskin pun merasa kaya. Cinta membuat si penakut pemberani. Cinta membuat orang adalah mabuk kepayang tadi semua. Love is blind. Itulah kalau sudah satu pada hatimu. Tapi yang menyebabkan hilangnya cinta dualitas. Karena selalu pandangan dualitas. Maka itulah kenapa kata Abah, kita ada dua alis di atas. Ada dua mata, ada dua lubang hidung, ada dua telinga, ada dua tangan, ada dua kaki, ada kanan, ada kiri. Ada paru-paru kiri, ada paru-paru kanan. Hati pun begitu, ginjal pun begitu. Ya, nah itulah yang kita harus satukan pada rasa. Maka disinilah nanti untuk menyatukan itu di dada. Dada pun dua bagian. Maka jangan di kanan, jangan di kiri. Jangan di positif karena ada positron, ada positif. Pada positif pun ada negatif. Jangan di kanan, jangan di kanan positif karena positif ada negatifnya. Jangan di kiri negatif, negatif pun ada positifnya. Maka satukan di tengah. Bukan pada positif karena ada positron. Bukan ada negatif karena sebaliknya ada negatif ada positifnya. Maka tadi di sebalik segala keburukan pasti ada kebaikan. Di sebalik segala kebaikan pasti ada keburukan. Sahabat, inilah Abah ingin mengajak kepada kita adalah hari ini hari Jumat. Jam'u, satukan. Yang tadi adalah dua langit dan bumi, satukan. Kenapa harus satu? Karena satu itulah Allah. Allah lah satu itu. Jadi kalau tadi susah, senang. Sekarang satukan. Maka yang ada senang. Maka Tuhan pada saat seolah-olah menyanyi di dunia ini. Setelah dia pisahkan kita. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Sekarang bukan madu, bukan racun. Allah satukan. Jamukan. Nanti caranya Abah ajarkan di penghujung. Ya, cara menyatukan semuanya. Senang di tangan kananku, susah di tangan kiriku. Satukan Tuhan, yang ada hanya senang. Tadi menang di tangan kananku, kalah di tangan kiriku, satukan. Kalau kamu hanya suka menang, tidak suka kalah, kamu tidak akan pernah bisa menang. Akan selalu digonjang-ganjing menang kalah, menang kalah. Kalau kamu senang untung, nggak suka rugi, kamu akan terus dikasihkan rugi, senang, rugi. Kalau kamu hanya suka surga, pasti nanti akan diberi neraka. Inilah cara dengan Tuhan, sahabat. Maka bagaimana cara menyatukannya adalah tadi. Adalah kita jangan merasa hidup tadi. Kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza mutu intabahu. Manusia itu tidur. Ayo bangun dari tidur. Bagaimana bangun dari tidur? Coba. Ayo bangun dari tidur. Jangan merasa hidup itu. Kalau manusia merasa hidup, kamu tuh mati sebetulnya. Maka dikatakan oleh ulama-ulama, sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kematian. Dan setelah kematian adalah kehidupan. Nah, kamu jangan bodoh.
Marilah mati sebelum itu. Maka Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu udah nyatu. Bagaimana tadi? Illa wa antum muslimun itu tadi. Kamu serahkan kepada dia yang punya. Bukan surga, bukan neraka, kepada yang punya surga. Bukan senang dengan susah, kepada yang punya susah senang. Bukan hidup atau mati, kepada pemilik hidup dan mati. Bukan siang atau malam, kepada pemilik siang dan malam. Satu, ya. Maka itulah orang Sunda selalu berkata, lumampah ulah ngalengkah. Init bari cicing. Cicing jeung Allah. Diam bersama dia yang tidak pernah berubah. Karena kalau kamu bersama dengan yang selalu berubah, Allah kamu. Itulah. Maka kata Abah, menyatukan dualitas ini adalah penting. Dan Allah seluruh menyuruh kita adalah menyatukan. Bahkan orang yang menyatukan dohiron wa batin surga. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Tuh. Hai Adam, menyatulah dengan Hawa. Hai jasad, menyatulah dengan ruh. Tuh. Di mana menyatunya? Di dada. Disinilah dada. Maka disinilah pusat kebahagiaan. Disinilah pusat penderitaan. Disinilah pusat kebahagiaan. Disinilah pusat kesedihan. Maka itulah manusia yang selalu ke kiri dan ke kanan. Pada saat dia bahagia, dia narik dengan bahagia. Masih bagus dicatat di sini kebahagiaan. Tapi pada saat kamu kecewa, maka yang ditarik oleh napasmu kekecewaan. Kamu seperti lagi membuat rolling film. Rolling film untuk kehidupanmu sendiri. Kamu tidak sadar akan diputarkan untukmu juga. Inilah kehidupan. Maka tadi, jangan menyelesaikan persoalannya tadi. Kembalikan kepada sentralnya. Kalau dalam rumah kamu ada TV, ada kulkas, ada lampu, ada apa. Jangan fokus pada benda jenisnya. Tapi kalau seandainya ingin kamu mengontrol hidup mereka, stop kontaknya yang kamu hidupkan atau matikan. Sentralnya. Disinilah dada. Satukan. Ya. Makanya Abah ajarkan adalah sesungguhnya diri kita ini adalah sedulur papat 5 pancer pada apapun. Maka kaf, ha, ya, ain, sod. Seolah-olah Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Ulul ajmi, satu. Alif, lam, tasjid, alif, lam, ha. Kamu dari nurun, menjadi narun, menjadi hawaun, maun, turabun. Dari nur, cahaya, menjadi nar, panas, menjadi angin, hawaun, menjadi maun, air, turabun. Satukan. Nanti diajarkan oleh Abbas. Tapi pahami dulu 5 pancernya. Sama saja. Karena nanti di sini ada lebaran, ada laburan, ada luberan. Disinilah ada kebahagiaan. Sajarotin mubarakah, kaukabun durriyun. Ada sajarotin mubarakatin zaitunatilla syarqiyati wala gorbiyah. Maka disinilah nanti. Maka ada prakteknya. Kan kamu 5-5 tadi semua. Nah, adapun karena hidup di alam dualitas, manusia terjebak kepada makhluk yang tagoyur, memori kamu tarik ke dalam hati, tadi semua, maka inilah yang akhirnya menjadi kesulitan kepadamu sendiri. Tadi semua, ya. Maka itulah yang harus dipahami, ya. Yang harus dipahami oleh kita. Maka nanti cara menariknya, cara itikodnya adalah kamu pahami tadi semua, ya. Nah ini juga tentang Jumat, Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jam'u. Maka itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Mereka yang melanggar perjanjian di hari Jumat, nah itu Jam'u, nggak mau Jam'u, nah gitu. Maka mereka tidak akan isbat di hari Sabtu. Jadilah mereka kirodatan wa khonajiro. Jadilah mereka itu monyet dan babi, kata Allah. Tuh. Tadi. Kenapa ada kaitannya dengan monyet dan babi? Yang tidak jam'u di hari Jumat. Semua. Ya. Inilah dada. Makanya semua orang itu adalah tentang dada. Sodrun. Tadi semua. Semua agama. Maka adalah di sini nanti. Ingat belahan tanganmu itu. Ada begitu 2 jempol yang diinikan. Maka Abah ajarkan. Kita gabungkan. Semua agama sama. Tadi semua. Cuma bedanya Abah tambahkan. Kalau seandainya kita sesungguhnya cukup menekuk. Dengan menekuk lidah ke sini. Tapi akan lebih indah. Kalau kita adalah. Karena kita itu ada dualisme tadi. Kanan, kiri. Telinga kanan, telinga kiri. Mata kanan, mata kiri. Lobang hidung kanan, lobang hidung kiri. Dada kanan, dada kiri.
tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bahkan, maaf, paru-paru kanan, paru-paru kiri, ginjal kanan, ginjal kiri. Maka sekarang karena, dan juga sama, karena kita seluruh papat 5 pancer, dan juga adalah 5 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kelima Muhammad. Atau Maryam adalah Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod 5. Karena kita adalah tasjid 1, alif, lam, ha 5. Dalam wujud Muhammad, mim, ha, mim, dal, dan tasjidnya 5. Maka itulah jari kita adalah juga 5 di sini. Penggambar rukun Islam pun adalah 5. Karena ngomong rukun Islam adalah tubuhmu sebetulnya. Maka disitulah satukan yang 5 tadi. Maka tidak ada lagi rugi dan untung. Sekarang satukan. Yang 5 itu sedulur papat 5 pancar itu satukan. Jadikan 5 kanan, 5 kiri, 10. Maka tadi, bagi orang yang udah liko 10 jari. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran. Asobi'ahum fi adanihim minas sawaik. Kalau tangan dan jari tidak digunakan jalan pulang pada Allah, tanganmu itu masih tangan monyet. Begitu. Padahal jari ini punya kepentingan, jempol untuk menutup telingamu, telunjuk untuk menutup matamu, 2 jari tengah untuk menutup lubang hidungmu, 2 jari manis ini untuk menutup mulutmu, supaya di sini ditutup, kan tadi. Karena kalau kita sadar, kita mati. Kalau kita sadar, sekarang kita tidur. Nah, gimana cara bangun? Tutup. Mati. Gimana cara hidup? Mati. Maka konsep kembali pada Tuhan itu, al-mutu qabla antamutu. Mati dalam hidup. Kenapa kita harus mati dalam hidup? Supaya hidup setelah mati. Kamu nggak percaya. Ruh yang Abah saksikan yang keluar. Semuanya dalam keadaan buta. Sebagaimana firman Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Dia mencari-cari tempat, mau kemana saya? Semuanya gelap. Itulah disebutkan alam kegelapan. Dan udah buta, gelap, budeg lagi. Kamu berjalan di kegelapan malam dalam keadaan buta, dan kamu adalah budeg. Bisu lagi. Udah nggak bisa bisu, susah napas hidupmu tadi. Karena kau bernapas dengan napas hidung. Maka itulah Nabi ingatkan, man akhraja nafasin bigoiri didikrillah fahuwal mayit mislul hayawan dunal baqarah fahiya kal hinjir. Kata Nabi, siapa yang keluar masuk napasnya tidak sadar sirullah nurullah, dia itu adalah mayit, bangke. Cuma bangkainya bangkai binatang, kata Nabi. Mislul hayawan dunal baqarah, tapi bukan bangkai sapi, tapi fahiya kal hinjir, bangkai babi. Nah tadi kata Allah, yang Ahad, Isnin, Selasa, Khamis, Jumat yang tidak jam'u, melanggar perjanjian tidak mau jam'u, masih susah dan senang, siang dan malam, surga dan neraka, menang dan kalah, maka dia akan ketemu dengan hidup yang tidak isbat. Isbat. Kan napi isbat. Sabata, Sabtu, Sab'ah, hari yang ke-6. Maka kamu jadi kirodatan wa khanajira. Pak, ruh itu yang dia hidup di sini dibangkitkan nanti dalam keadaan mati. Tuh, dia mati beneran. Kalau jasad ruh kamu keluar dari tubuh kamu dalam keadaan melihat, dia akan bangkit dalam keadaan buta. Kalau telinga kamu dihidup di ini yang mendengar telinga kamu, maka kamu akan dibangkitkan dalam keadaan budeg. Pada saat kamu hidup merasa berilmu, kamu akan dibangkitkan dalam keadaan jahil. Maka itulah kenapa penyerahan diri. La hayyun. Tuh. La ilmun. Aku tidak. La hayyun, aku tidak merasa hidup. La ilmun. La sami'un. Aku tidak punya pendengaran. La basyirun. Aku tidak. Maka tadi Bu, pada saat kita salah satu kalam yang harus kita sampaikan, ya Allah terima kasih atas penglihatan, pendengaran, kalam. Terima kasih atas tubuhku ini. Bukan pada tubuh babi, bukan pada tubuh batu. Itulah bersyukur dengan nikmatul ijad dan akan bersyukur dengan nikmatul imdad semua. Ya. Jadi setelah mengerti ya 55 semua, mari kita satukan. Tadi nggak ada lagi kanan, nggak ada kiri, nggak ada lagi surga, nggak ada neraka, nggak ada lagi susah, nggak ada menang, tak ada lagi sedih, tak ada khawatir, tak ada lagi, semuanya kembalikan pada satu titik, pada Allah.
Karena susah pun Allah, senang pun Allah, balikan Allah saja. Pasti kamu akan menang. Nggak ada lagi menang, nggak ada kalah. Yang ada Allah, kamu menang. Nggak ada kanan, nggak ada kiri. Yang ada Allah, kamu di kanan bersama Allah. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Yang ada Allah, maka kamu di surga bersama Allah. Tuh. Nggak ada hidup, nggak ada mati. Kamu hidup bersama Allah. Tuh. Itulah sahabat yang harus dibangun. Sejak sekarang. Bangunlah dari matimu. Dan bangunlah dari tidurmu. Karena kata Nabi, an-nasu niyamun adalah waida matu intabahu. Jadi kita ini percuma bangun, tapi sudah mati. Apa yang kau bisa nikmati? Dan matinya bangunnya itu dalam keadaan tadi kata hadis, buta, budeg, bisu. Itulah, selalu katakan serahkan diri. Setelah nanti Abah ajarkan, ini mungkin Abah cari waktu masa yang pas. Tadi semua biar kalian paham dulu konsepnya. Kenapa tangan kita dua, mata kita dua, telinga kita dua. Karena memang hidup di alam yang dualitas. Itulah tentang manusia yang sudah hilang kesadaran. Itulah akan tumbuh dukhon. Itulah dukhon. Jadi Nabi bersabda, kiamat itu diawali dengan mengeringnya danau Tebrias. Danau kesadaranmu. Danau kesadaran. Karena manusia itu kenapa tidak sadar? Karena kamu merasa hidup. Akhirnya kamu mati. Karena kamu merasa melihat, akhirnya kamu buta. Karena kamu merasa mendengar, akhirnya kamu tuli. Itulah kata Allah, lahum kulubun la yabqahuna biha, walahum ayyunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am. Kamu tuh binatang, kata Allah. Kamu tuh binatang. Maka itulah Abah ingin ajarkan, dan selalu Abah ajarkan adalah bagaimana memulai sebuah pekerjaan, bagaimana cara mandi, bagaimana cara makan, supaya kita tidak termasuk orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, kalau kamu ingin dibangkitkan dalam keadaan melihat, marilah butakan mata dari sekarang. Bagaimana cara membutakan mata? Katakan dalam dirimu, aku melihat karena diizinkan melihat. Bagaimana supaya kamu bangun dalam keadaan normal? Katakan, aku adalah ada yang diadakan oleh Dia yang Maha Ada. Aku berhidup bersama yang Maha Ada. Karena aku ada yang diadakan. Aku hidup yang dihidupkan. Aku melihat karena melihat Dia. Aku mendengar karena mendengar Dia. Aku berilmu. Itulah Islam. Islam itu aslama. Serahkan dari sekarang. Maka kata Allah, ittaqullah, telanjangi dirimu. Ittaqullah itu kan takwa. Takwa itu apa? Terima kasih. Al-imanu uriyanun. Iman itu adalah walibasuhu takwa, iman itu telanjang. Walibasuhu takwa. Jadi kata Allah, ittaqullah berarti telanjanglah kamu. Apa yang telanjangi? Kembalikan milik Allah, wujud milik Allah. Kudrat milik Allah, semuanya. Iradat milik Allah, hayat milik Allah. Maka itulah. Maka dengan 10 jari ini, dua tangan kanan dan dua tangan kirimu adalah tutuplah. Maka pada saat matamu ditutup, terbukalah mata batinmu. Pada saat telinga kamu ditutup, terbukalah telinga batinmu. Pada saat mulutmu ditutup, terbukalah rasa batinmu. Pada saat hidungmu ditutup, hiduplah kamu bersama Dia. Maka amalia yang Abah ajarkan, selalu tekukkan lidah, rapatkan gigi dalam setiap amalia apapun. Pada saat kau tahan mati, kau hidup bersamanya. Pada saat kau bernapas hidup, kau mati. Terpisah darinya. Itulah konsep dengan Dia. Kamu ada, Dia tidak ada. Pada saat kamu tidak ada, Dia yang ada. Ayo, terus begitu aja tadi semua kita ini. Maka itulah mengeringnya kesadaran manusia. Tadi karena manusia merasa hidup, malah akhirnya jadi tidur. Dan Nabi sudah mengatakan, manusia ini sekarang an-nasu niyamun, tidur. Dan Allah sudah mengatakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, mati kamu itu, fa ahyakum. Nah, bagaimana supaya kamu bisa kembali pada Allah, summa ilaihi turja'un? Pahyak summa yumitukum, matikan kamu. Kenapa kamu harus mati? Supaya summa ahyakum. Kenapa summa ahyakum? Hanya orang yang hidup akan bersatu dengan lautan hidup Allah. Maka tadi dalam prakteknya nanti ada satu bagian, jadikan kata Abah juga, kamu adalah bukan lagi tetes air, maka kamu adalah nanti sebelum meditasi, sebelum kontemplasi,
melaksanakan duduk tadi semua ya, di mana kaki kiri di atas kaki kanan, tangan kiri di atas tangan kanan, duduk kamu kosongkan, itu langsung wukuf kolbi namanya. Dalam kitab-kitab ulama disebut wukuf kolbi. Kamu nggak usah wukuf, kamu bisa wukuf dimanapun. Karena wukuf itu wakofah. Wakofah itu merenungkan, menyatukan. Yang tadinya pirok, satukan. Maka inilah 10 jari ini yang bisa menutup ini semua. Kenapa? Karena kamu selalu ada 25 dari semua. Ya. Nah, sebagai pelajarannya dari Abah tadi semua, ada berapa tahapan yang harus kamu praktekkan adalah untuk menghilangkan dualitas. Karena kalau masih ada dualitas, kamu berarti masih pada Ya'juj wa Ma'juj. Itu terjadi Ya'juj wa Ma'juj karena adanya dukhon. Dukhon itu apa? Kabut dalam pikiran. Kalau ragu Ebit tadi, kabut, sengajakah engkau meliputi pikiranku? Tuh, pekat. Nah inilah, peralat menyelimuti matahari hati. Hilanglah semua. Dan sekeliling. Tadi, cari kerjaan bingung, usaha bingung, kerja bingung, ini bingung, mau pensiun bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Ya, saya saksikan manusia sekarang terseret roda zaman. Pagi-pagi, pulang malam, pagi-pagi ke kantor. Hasilnya cuma nggak ada. Nggak bisa jalan-jalan ke Singapura aja nggak bisa. Ke Bali nggak bisa. Ke Lombok nggak bisa. Tiap hari pikirannya, kapan bayar cicilan motor? Maaf. Ya. Tokennya bunyi, belum diisi-isi. Makin stres dia. Semua hanya karena manusia mabok. Manusia tidur, mati semua. Ya. Orang yang merasa susah itu orang mati. Semua. Karena tadi kalau pada saat inilah pelajaran dari laut tadi semua. Ya. Pada saat kamu inilah pelajaran. Pada saat perjalanan ruh kamu harus mati. Tadi. Pada saat perjalanan hidup, maka di laut kamu harus hidup. Gitu loh. Pada saat kamu, nah kita berjalan di dalam muka bumi ini harus hidup. Ingat itu. Kalau kamu hidup seperti ikan di laut, walaupun di atas ikan air asin, 1000 tahun dia hidup di air asin, selama dia hidup tidak masuk air asin itu. Ingat itu. Paham itu? Selama kamu hidup, tapi gini, hidup itu bukan hidup, oh saya bisa makan, itu bukan hidup. Justru harus kan hidup itu kalau kamu mati. Maka tadi al-mutu qabla an tamutu. Bagaimana al-mutu tadi? Saya wujud yang diwujudkan. Jadi tidak selalu merasa wujud. Saya hidup yang dihidupkan. Ataulah prosesnya kenapa ada bahasa tubadil. Yang tadinya selalu saya sebagai wayang. Yang kerja saya, ke kantor saya, bekerja saya. Ini punya saya, anak saya, cucu saya. Sembelilah Ismail itu semua. Kalau mau, ya kalau enggak ya silahkanlah menderita. Itu kan konsepnya. Lepaskan tadi semua. Maka hidup di alam dunia ini, maka kamu adalah harus hidup. Karena kalau kamu hidup, gaul sama yang judi, nggak ada masalah. Kan tadi, ikan di laut, garam kanan, garam depan, air laut itu asin. Tapi selama kamu hidup, tak ada asin yang masuk ke ikan. Tapi pada saat perjalanan ruh, kebalikan. Kamu harus mati. Tuh. Karena ibaratkan Tuhan itu supaya masuk ke dalam dirimu, kamu jadilah ikan mati, maka garam akan masuk. Inilah konsep yang luar biasa. Kamu tidur, sebetulnya kamu adalah bangun. Kamu bangun, sebenarnya kamu tidur. Kamu hidup, sebenarnya kamu mati. Kamu mati, sebenarnya kamu hidup. Karena dia hidup, ya kita ini bersama Allah, enggak. Kan itu masalahnya. Kalau kamu hidup, ya Allah yang mati. Bagaimana bersama Allah? Kamu yang mati. Kamu hidup bersama hidup Allah. Ngerti nggak Pak konsepnya Pak? Dang. Coba, sederhana. Pikirkan sendiri, lenyapkan sambil duduk. Maka nanti Abah ajarkan duduknya. Yang penting sih ngerti dulu adalah dualitas tadi satukan dulu. Ya'juj wa Ma'juj akibat duhon. Yang nanti akan menjadikan Ya'juj akan membawa pada Dajjal. Dajjal itu mata satu. Selalu melihat yang kamu suka dan kamu benci yang tidak suka. Selalu melihat kamu yang kamu bahagia, kamu menolak yang kamu tidak suka.
itu Dajjal. Nah kalau tidak suka begitu, kata Abah, ayo lepaskan dualitasnya Ya'juj wa Ma'jujnya, satukan. Maka amaliyahnya setelah kamu ngerti sedulur papat 5 pancernya, kaf ha ya ain sodnya, atau adalah tasjid alif lam lam haknya, yang pada tubuhmu adalah mim ha mim dal dengan tasjidnya, atau narun hawaun maun turobunnya, ataupun apapun, wadi madi mani manikamnya, kan 4 unsur dengan 1 pancernya di dadamu itu. Disinilah Ka'bahnya, kiblatnya. Inilah maka dada. Maka kalau kamu bereskan di dadamu ini urusanmu, cabut tadi. Maka nanti, ayo kita mulai ya pahami. Ini karena kita akan mencabut perkara-perkara yang, karena kamu selesaikan yang di luar kamu. Masalah kebon, masalah ini, masalah cucu, masalah anak, masalah hutang, masalah cicilan, masalah kamu nggak bakal beres. Tadi. Sama saja kamu ingin ada 10 lampu di rumah kamu tutup sini, tutup sana, capek. Kadang-kadang tutup sana, nyala belah sini. Bereskan masalah itu, muncul masalah ini. Wah beres. Udah stop kontaknya, kamu kontrol sekarang. Taekan, off pada saat kamu ingin berjalan kepada Tuhan. On pada saat kamu hidup bersama makhluk. Supaya kamu tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi. Seperti ikan di laut, hidup di garam pun gak asin. Tapi pada saat sudah di darat, pada saat kamu ingin menyatu dengan asin, matikan kamu. Maka asin itu masuk dalam dirimu. Sama prinsipnya. Sebetulnya dari pelajaran ikan asin kita sudah bisa belajar sebetulnya. Kenapa ya ikan pada asin ini waktu di laut ngasin-asin? Tuh. Dan dia hidup. Tapi pada saat dia di darat, dia matikan dianya. Maka dia, ikan asin itu nggak busuk. Busuk karena garam masuk, Allah masuk. Kamunya mati, ikan asinnya mati, tapi kan nggak busuk. Itulah proses pengawetan sebetulnya kalau dipahami. Kalau nggak diawetkan, maka dia busuk. Maka kita pun harus diawetkan bersama Allah. Tuh. Ya. Ayo hari Jumat ini duduklah, perbanyak di hari Jumat jamukan. Maka amaliyah yang paling banyak yang Abah lakukan adalah duduk. Duduk, kaki kiri di atas kaki kanan, tangan kiri tangan kanan. Ya. Tapi nanti sebelum duduk, satukan dulu sedulur papat 5 pancernya. Bentangkan tanganmu begini. Bentangkan. Karena kamu itu dualitas. Kanan, kiri. Sekarang anggaplah tangan ini menjadi penyatu semuanya. Penyatu 2 matamu. Penyatu 2 telingamu. Penyatu 2 lubang hidungmu. Penyatu 2 hatimu. 2 bagian paru-parumu. 2 ginjalmu. Dan 2 susah senangmu. Menang kalahmu. Bahagia celakamu. Surga nerakamu. Sekarang satukan pada Allah. Karena tujuan Allah pun kamu diturunkan ke sini adalah untuk wahadah yuwahidu tauhidan. Satukan. Maka bentangkan tangan kanan kirimu. Masyrik dan maghrib. Masukkan. Tarik ke atas. Sampai ke atas. Begini. Sedulur papat 5 pancer menyatulah. Nah ini. Maka 10 jari ini. Ibu jari dengan ibu jari. Telunjuk dengan telunjuk. Jari tengah dengan jari tengah. Jari manis dengan jari manis. Satukan. Setelah di atas tarik ke bawah. Sedulur papat 5 pancer menyatulah. Tarik ke sini ke bawah. Ya. Sampailah kamu di atas, di bawah hidung. Makanya orang menghormat begini. Satukan 2 jari ini. 2 jempolmu itu di sini, di atas mulut. Tapi 2 jarimu itu di atas tengah-tengah alis matamu. Kan di sini ada latifatun nafsi. Tariklah, belah dadamu ke bawah. Dagumu tarik. Nah, percis di dada. Nah, inilah jadikan dada. Maka inilah orang bersemedi. Mau orang Buddha, orang Hindu, Shaolin di sini mendapatkan ketenangan. Patung-patung Buddha begini. Karena inilah cara menyatukan sedulur papat 5 pancer. Menyatukan kanan dan kiri. Menang dan kalah. Susah dan senang. Kaya dan miskin. Surga dan neraka. Sekarang ahadkan di dadamu itu. Maka inilah konsepnya dada. Sini. Maka itulah Allah katakan masalu nurihi kamiskatin piha misbah al misbahu pi zujaja az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun. Nah, inilah dada. Alam nasroh laka sodrok.
Disinilah fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri. Nah, setelah kamu di sini, maka tenangkan. Sekarang kontemplasi. Kamu adalah seolah-olah setetes, tadinya setetes air. Air yang gelisah, air yang rapuh, air yang masalah, air yang takut hidup, air yang takut mati. Kamu sekarang bayangkan wukuf, inilah wukuf kolbi. Kalau Abah dulu suka membayangkan di dasar laut sebetulnya. Itu ada, ini kitab ulama ini mengajarkan wukuf kolbi. Kamu seolah-olah duduk, sekarang adalah tetes air. Ada. Kemudian anggaplah kamu itu turun, katakanlah ke dasar laut yang paling dalam dari semua. Duduklah di situ. Sehingga kamu rasakan kerebeknya air. Kemudian ternyata kamu. Nah, ini karena tadi kamu nanti sudah melatih nutup mata, maka tiba-tiba matamu akan menyaksikan birunya laut, air biru terasa, kerinciknya air tadi semua. Ya, wah ini pekerjaan Abah dari dulu, kenikmatan Abah. Seolah-olah di bawah dasar laut. Tapi nanti pelan-pelan kamu leburkan, kamu ada bagian dari air itu. Leburlah, damailah, tenanglah, bahagialah, satukan. Jangan lagi kamu merasa aku, tapi adalah kamu adalah dia. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Maka tiada lagi aku, tiada lagi engkau. Rasakan kedamaian, ketenangan. Diam tadi semua. Tarik nafas, keluar nafas. Gak usah bicara apa dulu. Sadari dulu saja. Kamu sekarang udah menjadi bagian daripada air itu. Kamu sudah jadi bagian daripada semua. Rasakan kedamaiannya, ketenangannya. Dalam kitab Khazinatul Asrar itu dijelaskan tadi semua ya. Bagaimana wukuf kolbi. Itu wukuf di kolbi. Semua ya. Dan itu lebih dahsyat dari wukuf di Arafah. Setelah kamu merasakan kedamaian, kamu sudah tidak lagi bukan setetes air yang terombang-ambing, tapi bukan lagi adalah setetes air yang merasa ini aku, ini aku, ini aku. Kayak hidup di alam dunia ini, teri yang sombong, teri yang rasa gagah, teri. Sekarang hilangkan keberadaanmu, hilangkan kesombonganmu, keakuanmu, keegoanmu, merasa memiliki hidup. Setelah kamu merasakan sudah tidak lagi, kamu sudah lebur pada air itu, mulailah kau katakan pada dirimu, Bismillahi, Bismillahi piruhi. Nah, itu mulai masuk ke dalam. Tapi itu di hati, tekuk lidah. Bismillahi piruhi, Bismillahi pi jismi, Bismillahi pi dami, Bismillahi pi lahmi, Bismillahi pi zildi, Bismillahi pi admi. Buang nafas. Allah. Rasakan kedamaian, ketenangan dari semua. Sunyi. Maka itulah sahabat. Kenapa Nabi itu di Gua Hiro. Kenapa semua para aulia itu datang di gua. Syekh Muhyi di gua. Pangeran Diponegoro pun di gua. Mereka kontemplasi. Mereka bertapa. Tapa. Topo. Broto. Maka sekali-kali kamu pun cari kedamaian. Di pinggir sawah kek. Di pinggir gunung kek. Di dalam gua. Di hutan kek. Buya Syakur setiap 40 hari itu pergi ke hutan. Untuk itu. Maka sekali-kali ikut Abah nanti ke pantai, kemanapun, atau ke gunung. Rasakan oleh kamu di alam. Nah, kamu satukan dengan alam. Menyatu. Jadilah menjadi pohon bagian. Sehingga kamu tidak lagi kamu menjadi bagian dari pohon itu. Jadi tergantung di mana kamu duduk. Satukan dengan alam. Selaraskan frekuensinya. Karena semua ini adalah kebahagiaan yang kamu raih. Atau ketidakbahagiaan yang kamu raih. Karena kamu adalah berbenturan dengan hukum alam. Alam tidak merespon itu. Alam tidak meridoimu. Alam tidak sinergi dengan dirimu. Maka satukan. Nah, setelah kamu sampai di titik itu, setelah tadi, kamu adalah bagian air yang sudah lebur. Barulah katakan Bismillahi pi ruhi, Bismillahi pi jismi, Bismillahi pi dami. Itu dengan lidah tertekuk. Lepaskan Allah. Kemudian tarik lagi napas, kamu tahan. Assalamualaikum ya Jad, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Yusuf, Assalamualaikum ya Daniela, Assalamualaikum ya Nuh, barulah Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ar. Ya, lepaskan nafas. Nggak usah terburu-buru, tenang. Dan kamu tuh kalau sudah asik, itulah sahabat Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kamu tuh sholat apa? Kok kakimu kalau pagi tuh bengkak? Karena asik tadi semua. Aduh, asiknya duduk itu. Asik. Seperti itu asik. Maka beliau senang ke Jabal Nur, ke Jabal Sur. Cari gua, cari kedamaian, cari ketenangan.
Karena Allah itu ada pada ketenangan. Ada pada kedamaian. Pada saat air itu keruh, kamu gonjang-ganjing masalahmu, masalah kanan, masalah kiri. Kamu urus aja tidak akan beres, makin keruh persoalan. Tapi adalah biarkan dia. Ukup qalbi, tenangkan, beningkan, diamkan. Nanti sadar nggak sadar, lautan kebahagiaanmu sudah nampak di hatimu. Tenang, damai. Maka Abah kata malam, tiis, senyap. Wah, susah diceritakan. Itulah merasakan jadbah bersama Allah. Menyatu pada rasa Allah. Tadi semua. Nah sekarang setelah itu, karena kamu itu tidak akan langsung ke situ. Karena proses setelah kamu tadi, Assalamualaikum ya Jad. Setelah itu, buang napasmu. Mulailah sekarang adalah membersihkan rumah Allah di dadamu. Catatan-catatan yang pernah kau tarik dengan kemarahan, kebencian, kedengkian, masalah, hutang. Sekarang bersihkan. Karena kamu tidak akan bisa merubah layar di sana, kata Abah, sebelum di pita kasetnya yang kamu rubah. Pita kasetnya ini yang harus kamu rubah. Semua, ya. Pita kasetnya yang harus, kenapa? Pita kasetnya yang harus kamu rubah. Ya. Jadi kamu, disinilah pita kaset. Bahagiamu, karena disinilah yang kamu akan diputar dengan napas. Itu mamin napasin tubih ila qadarun pika. Setiap napas yang kau keluarkan akan menjadikan takdir untukmu. Seolah-olah layar, semua yang kau tarik dengan napasmu, dicatatkan wanak tubuh maqaddamu wa asarohum. Sekarang kamu putar ulang. Kemarahan akan keluar kemarahan. Kemarahan, kebencian, keluh kesah, masalah. Setiap hari kau keluhkan masalah, 70 masalah baru datang. Setiap keluhkan lagi, 70 lagi datang. Ini kebodohan. Maka Abah, orang datang ke Abah hanya untuk menyelesaikan itu. Abah nggak mau peduli. Buat apa? Nggak akan beres. Tapi Abah berikan solusi cara membereskannya. Tadi, dikirnya. Nah, sekarang setelah kamu di titik itu, tetap kamu merasakan lebur, kesadaranmu tetap. Maka kata Abah, kenapa Nabi Muhammad itu cari di guha? Kenapa Sunan Kalijaga juga di guha? Kenapa juga semua para aulia itu di guha, di hutan, di gunung? Maka nggak ada manusia jadi wali di masjid. Ingat itu. Nggak ada nabi yang jadi nabi di masjid. Di semua. Masjidnya tuh di sini semua. Nah, inilah kadang-kadang manusia sekarang banyak di masjid malah makin jauh dari Allah. Berebut kelopak aja. Semua. Nah, inilah karena Abah tuh gedek yang kayak begitu. Karena hanya dijadikan bisnis saja masjid itu sekarang. Jadi semua. Ini innama ya'muru masajidallah. Kata Allah innama ya'muru masajidallah. Allah sudah bicara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sebelum ada tempatnya itu. Itu dibangun manusia. Tapi Allah sudah bicara ratusan tahun sebelum masjid itu dibangun. Karena Allah sedang tidak bicara masjid di luar tubuhmu. Tapi sedang bicara di sini kebahagiaanmu, dadamu itu. Sod. Inilah dadamu, itulah masjid. Innama ya'muru itu kan masdarnya imarah. Bukan innama yu'amiru. Tapi inilah dadamu. Maka disinilah letak dua tangan ini. Di antara dua belah dada. Bukan di kanan, bukan di kiri. Di tengah-tengah. Tadi semua adalah topo brotong. Silakan di gua, silakan di kamar, silakan dimanapun. Tapi sebelumnya tadi, sedulur papat lima pancar. Menyatulah. Kamu mau pakai sedulur papat lima pancar, nggak apa-apa. Karena pada dasarnya tetap aja sedulur papat lima pancar tubuh ini. Tadi makanya ulul ajmi 5, malaikat muqarrabin 5 jemaah Allahnya. Sahabat 4, 5 dengan Muhammadnya. Allah tasjid alif lam lamanya 5. Muhammad tasjidnya mim ha mim dal 5. Sehingga tubuhmu alhamdulillah 5. Sebenarnya itulah maka 5 jarimu itu harus bersatu di sini. Nah 10. Tapi sambungkan ke shod sininya. Itulah perlunya shod tadi semua. Maka disinilah penghujungnya. Setelah tutup lari ke sini. Setelah kamu itu kemudian apa yang harus kamu katakan? Sekarang karena kata Allah bersihkanlah rumahku. Nah ini yang harus kamu bersihkan dengan napasmu. Terlanjur kamu udah catat-catatan kebencian, kemarahan, memori negatif yang pernah ada. Tercatat di situ semua. Dan pada saat tercatat itu semua maka akan muncul di kehidupanmu. Karena di sini layar filmnya di dadamu itu. Maka itulah Abah suka mengajarkan bagaimana cara merubah nasib dengan situ. Disinilah merubah nasib itu.
Kemudian yang pertama adalah kata Abah, tingkatan pertama selalu adalah memaafkan orang yang menyakitimu. Pertama itu, ya Allah, sambil kamu dengan lekuk ketiga dalam kehidupan ini kapanpun saya ini. Maka karena kamu sudah bagian daripada air, sekarang sudah menyatu, hilang kamunya, hilangkan persoalan kamu. Karena saya pernah tadi. Maka saya mohon ya Allah, semua orang, siapapun dia yang punya salah pada saya, karena uang, karena sakit, karena ucapan, karena perbuatan, karena tindakan, yang dia sengaja, tidak sengaja, maka detik ini ya Allah saya maafkan. Buang napasmu. Buang napas. Allah. Nikmati dulu. Merilis sesuatu yang negatif itu nikmat sebetulnya. Rasakan kenikmatannya dulu. Setelah kau memaafkan. Memaafkan itu tidak mudah. Pada saat kau memaafkan sebetulnya ada rasa nikmat di dadamu. Nah sekarang kenikmatan itu kamu tingkatkan lagi. Setelah kau maafkan sudah sekarang. Ya Allah. Dalam kehidupan dulu-dulu kapanpun. Ada yang salah dari ucapan saya, perbuatan saya. Kepada siapapun. Orang tua, saudara. Di luar saya. Yang saya sadari, nggak saya sadari. Berupa uang, berupa apapun. Ucapan, tindakan. Ya Allah, muliakanlah mereka. Bahagiakan mereka. Keluarganya, anak keturunannya, semua. Bahagiakan semuanya. Kamu rilis lagi. Allah. Nah, akan meningkat lagi rasa bahagiamu. Pada saat kamu mendoakan orang itu, ternyata kebahagiaannya pada dirimu. Mendoakan kaya, datang kekayaan padamu. Mendoakan orang sehat, datang kesehatan padamu. Jadi selalu begitu konsep Tuhan itu. Jadi bukan hanya untuk aing, bukan diri, justru kebalikannya. Selalulah melihat yang tadi semua. Ya. Nah, setelah kamu itu adalah yang ketiganya adalah mengakui, berterima kasih. Terima kasih ya Allah atas wujud ini, atas penglihatan. Bagaimana cara berikan? Katakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Kembalikan, ya Allah, wujud ini milikmu, penglihatan ini milikmu, pendengaran ini milikmu. Mulut ini milikmu. Ilmu ini milikmu. Hidup ini milikmu. Aku serahkan padamu. Aslama. Setelah terima kasih atas aku diizinkan menggunakannya. Nah, kemudian barulah. Sekarang yang keempat, ini kunci yang terpenting adalah bagaimana kamu merilis apa ya catatan-catatan yang membuat kamu sedih. Yang membuat kamu khawatir. Yang membuat kamu takut. Tadi semua. Ya Allah, apapun yang pernah saya alami dalam pikiran, dalam ucapan semua yang membuat tercatat di dada ini pada kesempatan ini, ya Allah, aku ingin menghapus. Tuh. Maka kalau Abah menggunakan rokok, maka Abah kalau setiap hari di depan rumah itu yang Abah lakukan. Dalam hati sambil tahan asap, ya Allah, kalau seandainya ini dengan asap ini semua kebencian apa semua yang saya akan keluarkan. Maka kelihatan asapnya itu. Abah punya keyakinan bersama dengan itu keluarlah kebencian dari semua. Ya. Sebaliknya lagi, kembalikan lagi. Ya Allah, jadikan dada ini adalah aku orang ikhlas, orang sabar, orang syukur, orang penyayang, orang pemaaf. Tumbuhkanlah cinta di dada ini. Buang lagi. Nah, sekarang baru proposal kamu. Setelah semua selesai, maka ya Allah, jadikanlah tubuh ini magnet rezeki, magnet kebahagiaan. Aku jadi sumber kebahagiaan buat diriku, buat anakku, buat keluargaku, buat manusia. Manfaat. Manfaat ilmuku, manfaat segalanya. Tadi semua. Sehingga kamu itu menjadi makhluk yang merdeka, terbang tinggi. Bahagia, dingin, nyaman, luar biasa. Sulit dikatakan kata-kata Abah juga. Disitulah kamu akan mendapatkan, bahkan kamu tidak lagi mengharapkan apa-apa di situ. Karena bagi kamu cukup ini ya Allah, cukup. Aku tidak ingin yang lain. Nah, barulah kamu akan nikmat. Setelah kamu lepas dari segala itu semua. Cukup engkau ya Allah. Cukup engkau. Ternyata tadi kita dengan banyak proposal di penghujung. Hanya dia ternyata cukup. Maka setelah engkau cukup dengan Allah. Maka engkau adalah akan diliputi segala kebahagiaan. Dia lengkapkan keperluanmu semua. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah padaku wahai hambaku. Mulai sekarang kamu adalah kekasihku. Sekarang urusanmu kamu urus. Segala kehidupanmu aku urus. Kamu berbahagialah. Itulah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku, hiduplah bersamaku, bahagialah bersamaku. Nikmati sorgaku sekarang.
Inilah sahabat semua. Maka Abah tidak mau menyusulkan hutang ini, hutang itu. Buat apa? Karena persoalan kamu adalah di dada kamu itu. Rasa keluhanmu itu, masalahmu itu. Itulah yang harus kamu selesaikan. Ya, jadi itu sahabat yang barangkali ya pada kesempatan ini Abah. Maka sekali lagi bentangkan tanganmu, ya Allah, bentangkan tanganmu. Terbanglah seperti burung. Yang dualitas tadi kamu satukan. Naikkan ke atas. Bentangkan. Bentangkannya lurus. Kemudian berdirinya ke atas pun lurus. Satukan. Tariklah ke bawah. Semua. Berhenti dulu di sini. Di atas bibir. Di bawah lubang hidung. Diam dulu begini. Kamu punggukan sedikit penghormatanmu. Maka kata Allah dalam Quran. Jangan kau tegakkan badanmu di hadapanku. Nah, itulah. Kamu terserah kepada Sang Buta Gotama, kepada siapapun, pada Allah. Walaupun Allah itu bukan di depanmu, tapi adalah pengakuan kepasrahanmu pada Dia. Barulah kamu tarik ke bawah, ke dadamu, ke sini. Tarik ke dadamu, ke sini. Coba kamu kalau sudah itu. Kadang-kadang sahabat, Abah pernah pergi pada satu titik, satu tempat yang sunyi, yang sepi. Di luar keramaian manusia. 3 hari duduk begini tak berasa. Tak lapar, tak haus. Nikmat bersama Allah. Nah inilah yang barangkali nanti setelah lepas tahun baru. Kita seperti biasa mungkin yang jemaah MDNH Abah ajak ke pinggir pantai. Untuk melakukan ini. Ya. Merasakan kedamaian di antara hembusan ombak. Di antara hembusan dengan suara deru angin. Menyatulah dengan alam. Tadi semua ya. Menyatulah dengan laut. Tadi semua. Leburkan. Inilah konsep kebahagiaan. Ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua. Buat teman di Palembang. Barangkali karena di Sabtu malam Jumat itu Abah ada acara Atakoh. Buat teman-teman juga. Nah inilah buat Atakoh. Atakoh itu penting. Karena Atakoh itu adalah dikir la ilaha illallah dengan sholawat nariyah. Sholawat itu tubuhmu. Dikir itu ruhmu. Inilah awalnya penyatuannya dengan Atakoh. Tadi kita dikir selama. Maka dikirnya jangan niat karena ingin bayar hutang. Dikirnya karena niat ingin wusul. Nggak ada niat. Hanya ilahi anta maksudi. Inilah suka kesalahan kebanyakan orang Atakoh tetapi kadang-kadang ingin wusul. Nggak usah ingin wusul. Ngapain ingin wusul? Wusul itu bukan urusan kita. Urusan dia. Kita ikhlas pun dia akan undang kok. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Asal rod. Kamu ridho tadi. Ridho. Lepaskan dosa. Lepaskan kebencian. Lepaskan kemarahan. Bersihkan daripada rumahnya. Maka kata Allah. Mandakholahu kana amina. Pada saat aku telah bersih rumahku. Mandakholahu. Amanlah kamu. Maka itulah kata baginda Nabi. Dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada syagofun. Dalam sagopmu ada lubun. Dalam lubmu ada syirrun. Dalam syirmu ada aku. Adalah la ilaha illallah. Kata Allah, akulah la ilaha illallah. Akulah. Mandakholah hisni. Masuk ke dalam bentengku. Mandakholah hisni. Takut umina min azabi. Amanlah kamu dari. Hilanglah kekhawatiran. Hilanglah. Tenang. Damai. Sunyi. Senyap. Tidak ada lagi gonjang-ganjing dunia ini semua ya. Itu ya sahabat, maka adalah kebiasaan menengkuk lidah. Nah, terutama Abah mengajak kepada teman-teman terus rutinkan untuk Atakoh ini. Karena mengawinkan dohiron wabatin dengan Atakoh ya. Terus mandi tobatnya juga memang kelihatannya tidak semudah yang Abah ceritakan karena butuh pencucian tadi semua. Maka tadi juga kalau sulit lagi ngabeti tadi semua. Apa ngabeti itu ngerowot. Kurangi makanan-makanan yang bernyawa. Kalau seandainya ternyata setelah duduk saya belum menemukan juga. Ngerawat. Jadi nggak usah langsung ngerawat. Langsungkan saya amalkan yang Abah sampaikan. Kadang-kadang banyak orang yang Abah sudah saksikan. Maka Abah sekarang keliling Nusantara. Ada orang dalam waktu sebulan sukses. Menemukan kebahagiaannya. Kalau sudah bahagia dadanya. Ya bahagia semuanya. Datanglah segala urusan. Rezeki apa. Itu mah akibat kata Abah juga. Nggak usah dipikirkan itunya.
Itu mah akibat. Nah kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha la narzuka rizqa. Tadi, perintahkan saja. Nah itu sholat. Sholat ini sholat. Sholat. Bukan usolli, tapi sholat. Sholat itu apa? Maka perintah sholat, akimi sholat, akoma yukimi ikomatan. Inilah, akoma yukimu ikomatan itu. Sadar pada nafas, sadar pada hidup, sadar pada wujud, sadar pada mendengar, sadar pada melihat. Itu terjadi karena kamu sudah mengembalikan milik dia kepada dia. Maka itu saja konsepnya tadi semua. Ya, ini ya barangkali yang bisa maaf ya, ini mata Abah pedih ya tadi semua. Terima kasih ya semua buat teman-teman, buat Kang Harto yang di Palembang. Nanti Abah cek dulu hari Senin ya. Kalau hari Senin Abah bisa booking tiket dan hotel Arya Duta. Nanti mungkin di samping jembatan Ampera ya. Nanti saya kasih kabar. Dan buat teman-teman Palembang, insya Allah waktu dekat ini tadi mungkin kalau antara Selasa dan Rabu ya, mungkin saya 1 malam saja tadi semua, karena kita ketemu aja di Hotel Arya Duta kalau mau tadi semua, atau di rumah Kang Misnan Soeharto boleh, dari bandara ke situ. Dan insya Allah ya Abah nanti akan ketemu di situ ya. Karena Sabtu Minggunya ada acara Atakoh ya. Buat teman-teman yang biasa Atakoh tanggal 27 nanti adalah Sabtu malam Minggu, malam Ahad, bisa hadir karena kita udah masuk Rojab. Ini penting Rojab ini. Kemudian juga amalia selama bulan Rojab tadi adalah Robbing Firli warhamni watub alayya. Bacalah setiap habis duduk, bacalah 100 kali atau 70 kali. Robbing Firli warhamni watub alayya. Robbing Firli warhamni watub alayya. Itu adalah selama kita setiap habis sholat, setiap habis dzikir, setiap habis kontemplasi, setiap habis meditasi, setiap habis minimal 100 atau 70 ya. Tapi kembali, apapun doa pada Allah itu bukan dengan ucapan. Tekuk lidah, rapatkan gigi. Jadi betul-betul ke sini, ke kiblatnya, ke rumahnya. Bukan ngomong nggak jelas kemana. Semua ya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Pas lagi live pengen ini lagi.